Ya, selamat pagi. Kami dari Pargodungan, dari HKBP Pekanbaru, Pangulan Nagok Tiki dengan pegawai, menyapa salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua, terkhusus jemaat Tuhan dimanapun berada sekarang. Sebelum kita memulai aktivitas kita, alangkah baiknya kita bersekutu, memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Terpujilah Tuhan, Allah yang kekal, Allah yang selalu bersama-sama dengan kami. Dan itu boleh kami rasakan di pagi ini. Tuhan berikan kekuatan yang baru, kesehatan yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh bersekutu dengan Tuhan melalui ibadah kami ini. Tuhan, sebentar kami mau disapa oleh firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu. Tetapi terlebih dahulu, karena kami tahu dalam satu minggu ini, mungkin kami banyak melakukan pelanggaran dan dosa. Terlebih dahulu tolong tahirkan kami Tuhan, supaya kami benar-benar kudus di saat disapa oleh firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami semua telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Yang menjadi sapaan firman Tuhan buat kita di ayat harian HKBP tertulis dalam Psalmen 25 ayat 7. Sayunang paingot-ingot akadosa ni haposo okko, dohot pangalosikko, saingot mau ale Jehovah, hobartu asi ni roham, ala ni dinggan ni basam. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ini adalah merupakan ungkapan atau seruan dari Daud supaya Tuhan mendengarkan persoalan, pergumulan, pelanggaran atau dosa yang dilakukan dia semasa mudanya. Kalau kita berbicara mengenai dosa, tentu dosa itu tidak ada istilah bahwa saya melakukan dosa kecil, tidak seberapa itu dibanding orang lain. Tidak ada di mata Tuhan, di hadapan Tuhan mengenai dosa kecil dan dosa besar. Sama-sama dosa. Yang namanya dosa adalah itu merupakan pelanggaran, kesalahan yang membuat Tuhan tidak menyenangkan hatinya kalau orang-orang Kristen melakukan dosa. Saudara-saudara, kalau kita berbicara mengenai dosa, sebenarnya bukan hanya di kalangan orang dewasa melakukan dosa. Bahkan anak kecil pun, kalau kita lihat, banyak yang melakukan pelanggaran, kesalahan, bahkan dosa. Salah satu contoh yang bisa kita lihat, anak-anak terkadang diporso atau dipersuada apa yang dia makan
dan apa yang dilakukan di luar sana kalau ditanya orang tuanya. Kalau orang tua mengatakan, apakah kamu nak mengambil uang dari dompet saya? Pasti jawabannya tidak. Saya bukan mengambil uang mama. Sadar atau tidak sadar, kita pun orang dewasa, bahkan orang tua, bahkan seorang ibu, sering kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, pelanggaran. Kalau anaknya menangis rewel, padahal dia adalah karena haus dengan makan, lalu kita berikan dot atau kompeng dengan yang kosong, dengan sendirinya supaya anak diam. Memang untuk sementara waktu anak itu menjadi diam. Tetapi dengan seiring berkembangnya waktu, anak itu akan tahu bahwa seorang ibu itu, ibunya itu adalah membohongi anaknya. Makanya kalau kita lihat, ya, anak-anak pun sudah banyak yang melakukan kesalahan, melakukan dosa. Itu bisa saja titik berangkatnya adalah dari rumah. Tetapi bukan itu yang menjadi terpenting, bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita menyadari, bagaimana kita supaya bisa menyesal, datang ke hadapan Tuhan untuk minta pengampunan dan tidak terulang lagi kesalahan. Saudara-saudara, inilah yang kita lihat dalam nats ini. Daud dari pasal 25 ini mengisahkan bahwa begitu beratnya persoalan hidupnya, begitu beratnya pergumulan hidupnya, baik di masa mudanya dan sesudah dia menjadi raja. Waktu dia menjadi raja, dia melihat satu orang atau wanita atau perempuan yang cantik sekali yang bernama Batseba. Padahal Batseba adalah sudah punya suami. Tetapi karena keinginan dia, dengan cara apapun dia lakukan hal-hal yang bisa membuat fatal di dalam hidupnya. Lalu suami Batseba yang bernama Uria dibuatlah di dalam pertempuran yang paling berbahaya di depan, sehingga dia mati di dalam pertempuran. Bagi secara umum di dunia itu sah-sah saja karena dia meninggal di dalam pertempuran. Di mata Tuhan itu jelas merupakan kesalahan dan dosa besar. Bisa ditutupi kesalahannya di dunia ini, tetapi di mata Tuhan dia melihat perbuatan, kelakuan Daud. Dan bukan hanya itu saja yang menjadi pergumulan dia, membuat dia terpuruk, membuat dia tidak bisa lari dalam persoalan, dalam kelakuan dia sendiri. Dia jelas-jelasnya dipermalukan yang begitu dekat dengan dia. Dengan cara dia seorang raja tetapi mengadakan kudeta untuk menggulingkan dia dari kerajaannya, yaitu anaknya sendiri yang bernama Absalom. Dan bukan hanya itu saja, Absalom yang anaknya sendiri melakukan yang tidak sopan, melakukan senonoh, melakukan kebiadaban, bahkan yang begitu bejatnya. Karena istri Daud adalah tega-teganya untuk memperkosa di depan halaman rumahnya yang begitu ramai di sana. Saudara-saudara, tapi dia sadar, itu yang membuat kita kagum, bahwa Daud sadar akan kelakuannya.
Sadar dia bahwa itu kesalahannya dan dia tahu membuat Tuhan itu murka dan mendatangkan persoalan-persoalan, mendatangkan masalah-masalah, bahkan pergumulan-pergumulan. Dan dia harus bertanggung jawab atas konsekuensi dosa yang dilakukan oleh Daud. Tapi Daud mengakui dosa-dosanya, minta, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan jangan mengingat-ingat akan dosanya dia di masa mudanya, bahkan di masa dia sejak memimpin di kalangan bangsa Israel. Itulah yang kita lihat, bahkan dia mau lari, mendekatkan diri kepada Tuhan, menyerahkan diri secara totalitas di hadapan Tuhan. Begitu banyak persoalannya, tetapi dia tidak terpuruk di dalam persoalan itu, tetapi tetap kuat imannya. Lalu dia sadar bahwa apa yang dimiliki, kejayaan, kekuasaan, kerajaan, tahta, semuanya itu bisa berlalu. Bahkan apa yang dimiliki anak-anaknya dan istrinya bisa berlalu. Tetapi dia tidak mengorbankan iman kepercayaannya kepada Tuhan. Inilah yang luar biasa. Persoalannya banyak, tetapi dia tidak pernah mengorbankan imannya. Dia tidak lari. Sama seperti yang kita tahu khotbah-khotbah dalam minggu-minggu yang lalu, bahwa siapa yang sampai mengkhianati Tuhan Yesus Kristus, lalu dia lari dan bunuh diri. Tapi dia bukan seperti itu, tidak mengorbankan iman kepercayaan dia. Tetapi dia menyerahkan itu kepada Tuhan. Saudara-saudara, itu yang perlu kita contoh, kita teladani, kita tiru. Kalau kita ya ditanya, mungkin kita banyak ya memberikan persoalan, masalah, bahkan melakukan pelanggaran, bahkan dosa di masa muda kita. Semua kita punya masa lalu yang kurang mengenakan di hadapan Tuhan. Tetapi mari kita tiru si Daud ini yang luar biasa, datang kepada Tuhan supaya kita jangan terlalu terbeban. Bisa kita terbeban dan kadang-kadang tidak lari dari persoalan itu, membuat kita kurang nikmati hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita karena masa lalu yang terpuruk. Disinilah kita, persoalan-persoalan kita, masa lalu kita, bahkan dosa yang paling berat pun, mari kita terbuka, mari kita jujur kepada Tuhan. Tuhan adalah Maha Pengampun, Tuhan adalah Maha Penyayang. Namun jauh lebih berguna kalau kita tidak melakukan kesalahan lagi. Kesalahan itu, dosa itu yang menjadi pembelajaran bagi kita sekarang dan nanti, sehingga kita bisa melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Ingatlah, Allah yang kita sembah itu tidak menghitung dosa-dosa dan kesalahan kita. Bila kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih atas sapaan firman-Mu yang telah berkumandang di saat ini Tuhan. Melalui kehidupan Daud yang begitu banyak kesalahan, dosa, dan bahkan pelanggaran. Bahkan dia tetap punya iman yang teguh di hadapan-Mu, minta pengampunan dari kesalahan dan dosanya. Tuhan adalah Maha Pemurah dan Penyayang, dan itu nyata di dalam kehidupan Daud. Dan kami pun Tuhan punya
masalah-masalah, bahkan persoalan-persoalan di masa muda kami, dan terkadang kami jatuh di dalam dosa. Biarlah melalui nats ini sehingga kami jujur dan terbuka di hadapan-Mu, menyatakan kesalahan kami dan minta pengampunan kepada Tuhan. Tuhan adalah Tuhan pengasih, panjang sabar, dan tidak menghitung kesalahan kami, asalkan kami mau bertobat dan tidak melakukan kesalahan dan dosa. Itu yang Tuhan minta di hadapan kami. Allah Bapa yang di sorga, pada hari ini biarlah Engkau bersama-sama dengan kami, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, memberikan hikmat dan kepintaran, supaya kami lebih berhikmat di dalam menjalankan aktivitas kami. Dimanapun sekarang ini jemaat Tuhan, mari Tuhan turut campur tangan di dalam hidupnya. Kalaupun lemah fisiknya, tetapi biarlah imannya, rohaninya tidak mengurangi kepercayaan kepada Tuhan. Allah Bapa yang di sorga, kami bawakan juga jemaat Tuhan. Karena kondisi, karena keadaan kami, kalau ada jemaat Tuhan yang jatuh sakit, seharusnya kami akan berkunjung, menyapa, bahkan mendoakan jemaat Tuhan. Tetapi karena keadaan kami di dalam COVID-19 ini yang dibatasi untuk berkerumun, dibatasi untuk berkumpul-kumpul, bahkan perkunjungan, melalui persekutuan kami inilah kami doakan jemaat Tuhan yang berbaring di rumah sakit, bahkan di rumahnya masing-masing. Secara khusus kami doakan Tuhan. Sudah 2 minggu pendeta resort kami, pendeta Wilherrimen Sitompul, yang masih dirawat di Rumah Sakit Santa Maria di ruang ICU Tuhan. Hanya pertolongan-Mu yang kami minta. Hanya belas kasihan-Mu yang kami minta Tuhan. Kasihanilah amang kami pendeta resort. Tolong sembuhkan. Tolong berikan kekuatan yang baru. Pakailah alat-alat paramedis. Pakailah dokter dan paramedis menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Supaya amang pendeta kami bisa lekas sembuh, bisa bersama-sama kami di tengah-tengah pelayanan-Mu di gereja-Mu ini. Begitu banyak tanggung jawab, bahkan harapan-harapan yang kami lakukan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Tetapi karena kondisi dan keadaan kami membuat bisa itu semua tidak terlaksana. Tuhan, kasihanilah gereja-Mu, kasihanilah kami dan juga negara kami ini. Lindungi kami, jaga kami, berikan kekuatan yang dari Tuhan untuk melawan penyakit-penyakit yang mau menyerang kami. Kami yakin dan percaya bagi-Mu adalah tiada yang mustahil. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tapuji Tuhan ta sian nomor 620 sada ayat sada.
salpuhon sian rohani. Rak martangiang mahita ditangiang aliyamanami na di Banua Gijang sabinur badia magoarmu seroma harajaonmu sesat malomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang leo matuhams dari on hangoluan siap hari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhami una kami togi hotu pangujunan padua mahami sian pangago ayo na puna harajaon do taguguon Rodi hasangapon salileng-ilileng na. Amin asini rohani Tuhata Yesus Kristus. Holong ni rohani di bata ama. Dohot parsaoran ni tod di porbadia. Madongan hita saluhutna. Amin. Salam untuk kita semua. Salam.